Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa selalu membahas seputar investment khususnya di cryptocurrency ya. Langsung aja di video kali ini gue tuh pengen banget update chart Bitcoin yang sangat menarik karena kalian bisa lihat semalam ya, atau tadi subuh ya lebih tepatnya ya, itu reject dari 25.200 ya. Candle 5 menitnya kencang sekali langsung drop dan sekarang lagi hovering di area sekitar 23.700, 23.800 ya. Nah, selanjutnya gini, apakah akan dari sini down only sampai ke 10 sampai 12k seperti yang dibilang banyak orang ataukah gimana? Nah, ini habis ini gue akan share menurut pengamatan gue dari sisi chart ya. Sekali lagi dari sisi chart aja gitu ya. Anyway, sebelumnya thank you banget buat semua teman-teman yang sudah mendaftar workshop crypto yang akan gue adakan di tanggal 25 Februari nanti. Gue sudah melihat cukup banyak yang mendaftar. Thank you banget, yang pre-register juga banyak sekali, udah 200 orang lebih. Thank you banget buat kalian semua yang pre-register ya. Gue cuma mau bilang terima kasih, sampai jumpa di workshop nanti tanggal 25 Februari. Gue akan mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Gue akan ngoceh selama 3 jam bahas kupas tuntas seputar Bitcoin, kripto, dan portfolio gue pribadi dan rencana gue, strategi gue sampai dengan tahun 2025 nanti ya. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa join workshop, itu bakal seru banget. Gue kupas tuntas bener-bener semuanya detail. Di situ ada hampir 70 slides yang gue siapkan buat kalian semua. Pasti bakal seru, oke? Langsung aja kita ke chart kali ini. Kita bisa lihat ini chart yang gue lagi gambar, dan kalau kalian notice udah ikut pergerakan chart gue, ada dua area yang gue tambahkan ya. Ini yang nanti bakal gue bahas sama teman-teman. Anyway, this is weekly chart ya. Kita bisa lihat persis rejectionnya on weekly chart tepat di 200 weekly moving average ya. Itu kalau kita buang semua teori supply and demand kan. Kalau kalian lihat gue tarik-tarik warna merah, warna hijau, ini kan sebenarnya gue pakai teori supply and demand. Gue pakai, bisa dibilang support and resistance atau supply and demand ya, terserah. Tapi kan sebenarnya ada beberapa teori nih untuk baca chart ya, tapi gue hanya pakai yang itu aja. Gue mostly cuman pakai moving average sama supply and demand ya. Gue lebih banyak pakai itu untuk trading sama menentukan pergerakan arah tren ya. So kita bisa lihat sebetulnya gini. Pertama-tama sebelumnya Bitcoin ya, kalian bisa lihat selama ini udah gue bahas juga sebelumnya, belum pernah, sekali lagi belum pernah berada on weekly chart ya, weekly candle di bawah 200 weekly moving average. Selama ini belum pernah. Di sini pernah nge-week doang, tapi kalian bisa lihat close-nya, body candle-nya selalu di sekitar area 200 weekly moving average atau di atasnya ya. Dan secara historik ya, baru kali inilah kita bisa lihat konsolidasi di bawah 200 weekly moving average ya. Ini yang juga sudah gue mention dari sejak tahun lalu ya, dari sejak Oktober gitu ya, dari sejak ketika Juni tembus. Ini udah gue mention juga di TikTok beberapa kali. Ini pertama kalinya Bitcoin trade di bawah 200 weekly moving average. So gini, historically bisa dikatakan ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kita perlu waspada atau sangat berhati-hati ya. Karena gini, selama ini jika 200 weekly moving average menjadi support yang kuat, maka bisa jadi, bukan bisa jadi ya, biasanya ketika dia tembus, dia biasanya akan berubah juga menjadi resistance yang kuat ya. Ini kalau kalian ikutin gue udah beberapa kali katakan ini. Makanya gue walaupun peluangnya tiba-tiba bisa ada nih straight down tembus 2728, tapi gue udah bilang beberapa kali gue melihat possible rejection di area ini di 200 weekly moving average. Dan kemarin gue open short di area tersebut di 25. Ketika masuk 25 gue langsung open short, dapat 25 seratusan. Gue langsung pasang stop loss di 26.500 ya. Gue langsung open, kita lihat aja, terus gue tinggal tidur aja ya udah. Terus begitu lihat ternyata bablas ya, sempat turun cukup dalam ya, sampai 23-an gitu. Tapi gini, langsung aja ya ke opini gue pribadi. Gue move langsung ke daily chart ya. Sekarang ini untuk personal opinion gue hapus dulu bentar ya. Oke, gue move ke daily chart lagi. Jadi gini, in my personal opinion untuk saat ini, sekali lagi gue masih konsisten untuk mengatakan tahun ini adalah waktunya akumulasi. Terlepas ya, ada yang bilang masih bakal
di atas kertas masih move ke 10-12k, yang ngomong pun juga bukan trader asal-asalan loh ya. Ada sekelas Garrett Soloway yang bilang dia salah satu trader yang gue sangat respect, sangat-sangat bagus, sangat-sangat profesional, dan kepalanya sangat dingin. Gue respect banget sama dia. Gue pun pernah beberapa ikut kelasnya dia yang pas zaman masih in the money stocks ya, gue pernah join, dan buat gue dia sangat profesional dan sangat bagus. Dia saja masih berkata 10-12k 75% peluangnya loh, 75% nggak main-main ya. So gini, gue bilang in my personal opinion, sekali lagi ya, in my personal opinion ya, menurut gue sekali lagi peluangnya sudah semakin kecil, at least itu yang gue lihat untuk saat ini. Dan gue bener-bener expect kalaupun rejection terjadi, kalaupun koreksi terjadi, adalah untuk buy ya, adalah untuk buy on the dip ya. Kita lihat sama-sama. Gue melihat ada dua level yang buat gue akan jadi possibility untuk gue dollar cost average kembali ya. Yang pertama di area sini, warna hijau ini, di sekitar 21-an, karena gue melihat area ini kan sebelumnya ini jadi resistance ya. Kalian bisa lihat resistance, ini kan FTX ketika sebelum FTX fiasco, ini kan ini key levelnya nih kan, kalian bisa lihat di sini. Terus drop ya, terus naik, sempat pullback sedikit, and then breakout ya. Dan ketika breakout, kalian bisa lihat ini sekarang berubah menjadi support ya. Kalian bisa lihat 21.500 adalah level yang sangat gue nantikan. Dan jika memang kita dip sampai 21-an ya, 21.500-an, maka gue akan load sedikit lagi spot position gue di area sini ke kripto yang gue akumulasi. Gue akan load more di area sini, dan jika memang ternyata harga ini nggak kuat nahan, konsolidasi, dan ternyata misalnya reject ke area sini, in my personal opinion ya, 18 ribuan ini adalah another great buying opportunity. Sekali lagi, area ini buat gue akan jadi buying opportunity yang akan sangat bagus untuk dilewatkan, dan gue akan load more spot position di area ini. Terus kalau nih tiba-tiba ternyata memang jebol dan sampai ke 10-12k, apa yang akan gue lakukan? Wah, gue lebih agresif lagi buy. Ya ternyata misalnya dikasih level ini, gue akan lebih agresif lagi dalam buy. Sesimpel itu ya. Jadi in my opinion, jadi gini, perspektif gue saat ini adalah nih ya, sekali lagi perspektif gue ya, kalian bisa lihat ya, ini bakal direct jelas banget. Bitcoin di bawah 200 weekly moving average, great buy, adalah buying opportunity yang sangat baik selama Bitcoin masih di 200 weekly moving average. So gue nggak akan pernah beda-bedain mau kalian pick up di 15, kalian pick up 17, 18, 20, 22, gak ada masalah, karena menurut gue Bitcoin under 200 weekly moving average, it's a huge diskon besar-besaran, great buying opportunity. Dan hal terbaik yang bisa kita lakukan ya adalah akumulasi aja. Itu yang gue lakukan, akumulasi dan akumulasi terus ya. Gue tentu masih trade ya, makanya gue bilang gue open short ya. Gue open short di 25.100 dapat, sampai sekarang masih gue hold ya. Tapi again, gue bilang open short gue lebih ke arah buat latihan trading, untuk gue semakin mahir ya dalam menganalisa chart, dalam membaca market, dan terutama kontrol emosi ya. Karena trading tuh menurut gue bukan cuman teori ya, bukan cuman teori baca chart, terus baca indikator ya, pengalaman, tapi bener-bener bener itu sih yang gue mau bilang, bener-bener kita tuh butuh jam terbang, kita butuh pengalaman. Katanya kan kalau kamu mau jadi expert di dalam suatu hal butuh 10.000 jam ya. Gue nggak tahu kalian pernah dengar hal ini atau enggak. Dulu kan gue belajar piano, sampai sekarang gue main piano ya. Gue inget banget guru gue pernah ngasih statement ya, kalau lu mau jadi jago dalam suatu bidang apapun itu ya, lu butuh 10.000 jam ngerjain bidang tersebut. Buat gue itu make sense sekali. Makanya gue sendiri kayaknya belum sampai 10.000 jam trading deh. Jadi kayak gue belum consider gue sejago itu. Cuman untuk teori mah udah banyak banget yang gue serap. Tapi memang itu jam terbang dan kontrol emosi, itulah yang lagi mau gue achieve. Makanya gue masih trading on futures gitu ya. Tapi itu cuma 10% dari total portfolio gue. Sisanya gue akumulasi di spot. Gak pikir-pikir, gue akumulasi terus. Oke? So itu point of view gue untuk saat ini ya. Kalian bisa lihat ya, on technical perspective gue udah jelaskan ya mana yang sangat berpeluang jadi good buying opportunity. Yang pertama di area sini, yang kedua di area sini, dan jika
jika memang ya ternyata dikasih sampai sini, wah itu still deal sih. Gue kalau sampai dikasih sini ya, gue nggak pusing sih. Gue kayaknya langsung all in sih di level ini. Bener-bener gue bakal langsung all in sih kalau dikasih ya. Tapi sekali lagi kalau dikasih ya. Tapi menurut gue menurut gue untuk saat ini peluangnya sudah semakin kecil ya. Bukan nggak ada, semakin kecil. Oke? Anyway, itu menurut gue, menurut pendapat gue pribadi. Kalau menurut kalian gimana, boleh discuss di komen ya, kita sharing sama-sama, pasti seru banget ya. Tapi be respectful, karena namanya market, namanya forecasting, nggak ada yang tahu 100%, nggak ada teori yang 100% conversionnya pasti akurat, nggak ada men ya. Kita semua menganalisa dengan background masing-masing, dengan psikologi masing-masing ya. Tentunya kayak gitu, kadang gue bener, kadang gue bisa salah, dan kadang kalian yang benar, kalian yang salah. Nggak ada masalah ya. Kita semua di sini sama-sama belajar, dan tentu tujuan kita akumulasi kripto adalah mau sama-sama cuan. Oke, silakan share di komen, pasti seru banget dengar pendapat dari kalian. Oke, bye bye, see you on the next video.